Selamat malam, Patri. Bagaimana kabarnya? Selamat malam Bu Tika, Alhamdulillah untuk keadaan malam hari ini sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ya, Alhamdulillah. Patri akan melakukan coaching ya? Betul sekali Bu Tika, coaching Ya, dengan Pak Iko. sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal nih yang akan kita bicarakan. Siap, siap. Boleh, Patri? Boleh Bu, boleh. Baik, Patri. Nanti saat melakukan coaching, saya akan mengamati beberapa hal antara coach dan coachee, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Nah, Siap. rubrik penilaiannya seperti apa? Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum? Nah, nanti kata kunci yang akan disampaikan oleh coach itu apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Patri. Baik Kemudian Bu. mendengarkan jawaban coach apakah sudah sesuai atau belum dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Baik, baik. Kemudian Bapak jangan lupa nanti untuk pelaksanaan coaching kali ini disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama adanya kemitraan, kemudian yang kedua adanya proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik. Bagaimana Patri? Sampai di sini bisa dipahami ya? Insya Allah siap Ibu. Ya. Nah, sebelum saya melakukan supervisi, maksudnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau saya ingin tanyakan ke Patri. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih. Terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, kalau kita berbicara coaching ini kan ada beberapa hal ya. Yang pertama mungkin dari mendengarkan si coaching-nya dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mungkin bisa memberdayakan coach tersebut. Nah, dari tiga poin ini yang ingin lebih saya kembangkan adalah terkait dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Iya, jadi kompetensi yang lebih ingin dikembangkan oleh Patri adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, Ibu, betul sekali, Ibu. Nah, sekarang kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang diinginkan oleh Patri? Baik, Ibu, terima kasih. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya capai, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, indikatornya untuk ketercapaian kompetensi tersebut adalah mungkin saya akan memberikan pertanyaan secara terbuka tersebut kepada coach Ibu. Baik, Pak Tri, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan coaching, percakapan coaching. Nah, nanti setelah proses coaching selesai, kita akan kembali bercakap-cakap ya, Pak Tri ya. Ya, Ibu. Ya, silakan Bapak dimulai untuk Ya, proses coachingnya. ya, Ibu, terima kasih, Ibu. Sama. Selamat malam, Pak Eko. Selamat malam Pak Tri. Wah, bagaimana nih melihat raut wajah Pak Eko ini sepertinya kok agak-agak apa ya bermuram durja gitu kalau kalau orang Jawa bilang. Ini ada apa ini? Ada permasalahan apa atau sekiranya saya bisa membantu apa ini Pak Eko? Nah, bisa aja nih Pak Tri bisa menebak juga ini pikiran orang juga. Iya Pak Tri, kebetulan kemarin itu ya waktu kita mengadakan camping Hari Pramuka itu ada masalah dengan teman sejawat Pak Tri. Berarti permasalahan waktu camping ya Pak Eko ya? Permasalahan waktu camping Betul, terkait dengan teman betul. sejawat ya. Kalau boleh lebih tahu Pak lebih dalam lagi permasalahan yang seperti apa Eh, ya? Begini, kalau saya kan sifatnya orang itu komit dengan sebuah apa yang setelah dimusyawarahkan ya. Kebetulan sebelum kita pelaksanaan camping itu kita sudah menjadwalkan sesuai dengan keputusan waktu musyawarah. Memang pada waktu udah dibagi-bagi ya si A si B memegang apa gitu. Kebetulan saya kan di Regu Putra, pembina Regu Putra. Oh Nah, gitu. pada waktu rapat itu jadwal kita sebelum berangkat tuh jam 7 tepat itu harus ada di sekolah. Dan kebetulan jam 7 itu setengah 7 udah ada di sekolah. Dan Oh, 7.30 kita harus berangkat ke lokasi karena jam 7.30 udah pendirian tenda. oh gitu Pak Nah, Eko. kebetulan pada waktu itu saya nunggu-nunggu rekan saya mau berangkat jam 7.30 kok belum ada yang datang juga gitu. Maka saya mengambil inisiatif.
saya langsung berangkat ke lokasi bersama anak-anak, langsung saya mendirikan tenda sesuai dengan jadwal gitu ya. Ya. Ternyata niat saya baik itu tidak diterima dengan rekan teman sejawat saya. Di mungkin dia berpikiran bahwa mereka tidak ada komunikasi, tidak menghargai senior, begitu Pak Tri. Oh, itu. Baik, Pak Eko, dari apa yang Pak Eko sampaikan tadi, saya sudah sedikit menangkap ya. Yang pertama mungkin terkait dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan teman sejawat, terkait dengan keberangkatan ke tempat lokasi camping gitu ya Pak Eko ya. Yang semula dijadwalkan Betul. pukul 7, dan Pak Eko sendiri sudah sampai di sekolah itu adalah jam 7, setengah 7 katakanlah gitu ya Pak Eko. Kemudian ternyata Betul. sampai dengan setengah 8, itu malah belum ada teman sejawatnya Pak Eko ya. Nah, itu Pak Eko membuat inisiatif sendiri tuh, membuat inisiatif sendiri dengan mendirikan tenda. Tapi ternyata hal tersebut malah eh, dinilai kurang baik oleh teman sejawat yang lainnya, yaitu tidak menghargai senior. Nah, kira-kira Pak Eko, harapannya ini terkait dengan hal tersebut, ini Pak Eko ingin seperti apa ini? Ya, harapan saya pertama sama teman sejawat itu kita saling menghargai dan saling mengerti dengan kondisi yang sebenarnya ya. Karena memang kalau dalam pemikiran saya itu pribadi kan tidak salah kita menjalankan apa yang telah dimusyawarahkan. Termasuk saya komit dengan musyawarah itu. Tetapi kok mereka nggak punya pemikiran apa ya gimana? Oke lah saya terima karena kesalahan saya miskomunikasi. Mungkin pada waktu itu saya nggak nelpon dulu bahwa saya mau berangkat gitu. Oh, itu ya. Itu kesalahan saya. Tapi saya mengambil inisiatif itu karena memang kondisi kondisi sebenarnya pada waktu itu nggak memungkinkan untuk nelpon begitu karena jadwal itu udah mepet banget itu Pak Oh Tri. ya, ya. Baik, Pak Eko. Berarti dari apa yang Pak Eko sampaikan barusan, eh, kita dapat mengetahui bahwasanya faktor penyebabnya adalah karena kurangnya komunikasi seperti itu, Pak Eko ya. Betul. Dan Betul. secara tidak langsung juga Pak Eko tidak menyalahi aturan karena memang jadwalnya sudah ditentukan semacam itu. Nah, ke depannya Pak Eko, ke depannya dari hal yang baru saja Pak Eko alami ini, sekiranya apa yang perlu Pak Eko lakukan lebih jauh lagi terkait dengan permasalahan ini agar tidak terulang lagi itu Pak Eko. Oke, saya setelah kejadian tersebut bisa merefleksi diri, bisa evaluasi diri bahwa memang kebaikan seseorang itu belum tentu diterima baik oleh orang lain. Betul sekali. Mungkin saya akan mengoptimalkan komunikasi yang pertama itu ya, komunikasi. Yang kedua mungkin emosional itu lebih diredam ya. Kita harus mengedepankan kebersamaan dengan teman sejawat. Itu mungkin Pak Tri, yang lebih utama adalah komunikasi harus Oke. terjalin dengan efektif. Betul sekali Pak Eko. Nampaknya faktor komunikasi itu adalah faktor penting dalam kita berorganisasi semacam itu ya. Terlepas apapun kegiatannya, yang namanya komunikasi itu adalah kunci utama keberhasilan dari sebuah kegiatan atau organisasi semacam itu. Apakah selama ini Pak Eko, selama ini kejadian semacam itu sering terjadi? Ataukah hanya di kegiatan ini saja? Kebetulan ini kejadian yang pertama kali dan Oh, yang kejadian itu pertama luar kali. biasa. Teman Oh, sejawat itu, kenapa saya katakan luar biasa? Dia tuh memarahi saya itu di depan anak-anak gitu. Ini oh, termasuk luar biasa. Jadi kenapa sih kita sebagai seorang pendidik yang setiap hari kita menekankan pada anak, janganlah kita berantem sama teman, tetapi kita sendiri menontonkan hal itu, alangkah naifnya itu, makanya iya saya betul sama sekali Pak apa Eko. saya sangat marah teh di situ Pak Tri itu. Nah, dari yang Pak Eko sampaikan ini kan ada hal baru nih, bahwasanya Pak Eko tuh katakanlah dimarahi di depan anak-anak gitu ya. Padahal kita sebagai seorang Betul. pendidik mengajarkan pada anak-anak kita itu agar jangan sampai berantem lah katakanlah semacam itu. Tapi ini malah Iya, guru senior tersebut memberikan contoh yang tidak baik dengan memarahi Pak Eko di depan anak-anak. Nah, iya. mungkin Pak Eko ke depannya selain komunikasi eh, atau apa tadi ya, meredam emosi itu sekiranya eh, apa yang ingin dicapai lagi Pak Eko agar itu tidak terjadi Mungkin saya lagi. lebih mengedepankan kemitraan ya, kemitraan antar teman sejawat termasuk Hmm.
guru-guru lain, kepala sekolah itu yang lebih utama karena apa memang eh, kalau kegiatan tersebut semacam camping itu kita tidak bisa membebankan antara pembina putra dan pembina putri. Jadi stakeholder dalam sekolah itu harus terlibat langsung dan ikut membantu. Memang pada waktu itu banyak kesibukan sih di antara guru-guru yang lain selain camping itu. Itu mungkin saya akan mengoptimalkan tentang kemitraan teman sejawat. Baik, Pak Eko. Dari apa yang Pak Eko sampaikan dari awal tadi, saya sudah menangkap apa yang menjadi maksud dan tujuan Pak Eko, apa yang menjadi permasalahan Pak Eko, dan kemudian Pak Eko pun juga sudah menemukan bagaimana solusi ke depan agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Ya, memang benar kita sebagai seorang pendidik dalam hal ini tidak boleh mengedepankan emosi. Ya, kita harus mengedepankan komunikasi terlebih kepada teman sejawat terhadap rekan sejawat. Bagaimanapun hubungan senior junior ya, bagaimanapun hubungan senior junior itu tetap kita harus ada komunikasi dari suatu kegiatan yang ingin kita laksanakan. Baik Pak Eko, Ya, betul. mungkin hal ini yang bisa saya sampaikan. Harapannya ke depan kita masih bisa mengobrol lagi terkait dengan apa namanya hasil dari apa yang Pak Eko akan lakukan ke depan. Tadi kan akan mengedepankan komunikasi, meredam emosi dan lain sebagainya. Nanti insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan komunikasikan lagi terkait dengan hasil yang sudah Pak Eko capai. Seperti itu Pak Eko. Oke, siap Pak Tri, siap. Baik Pak Eko, terima kasih waktunya. Sama-sama Pak Tri. Baik. Bu Andika. Ya, maaf masih di unmute, masih di mute. Siap. Bagaimana Pak tadi sudah melakukan proses coaching? Apakah proses coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah Ibu, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah. Ya, setelah tadi saya melakukan observasi proses coaching, ada beberapa hal yang nanti saya ajukan, pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak ya. Siap, Ibu. Ya, yang pertama, tadi saya melihat Bapak melakukan proses coaching dengan sangat baik. Nah, menurut Bapak, apa saja yang sudah didapatkan selama proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang sejak awal tadi kita bahas? Yang Bapak inginkan tadi kan, Bapak ingin proses coaching ini berjalan sesuai dengan harapan, dan tentunya proses coaching ini tadi yang Bapak inginkan adalah membantu dari coach untuk menemukan solusi permasalahannya. Nah, menurut Bapak, apakah itu sudah tercapai? Baik Ibu, terima kasih waktunya. Terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, alhamdulillah menurut saya pribadi ini sudah saya lakukan Ibu dengan sebaik mungkin terkait dengan indikator atau kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang pertama yang saya lakukan adalah memancing dengan pertanyaan yang berbobot coach agar si coach dapat memberikan jawaban mengalir seperti itu, Ibu. Baik, Pak. Jadi setelah saya mengamati tadi, saya mencatat beberapa hal yang terkait pelaksanaan coaching yang sudah Bapak lakukan. Yang pertama, tadi Bapak telah berhasil menyampaikan coaching itu sesuai dengan alur tirta. Hanya beberapa yang tidak terungkapkan, tetapi itu sudah cukup mewakili agar coaching menemukan solusi permasalahannya. Dan tadi saya juga melihat Bapak sudah menyampaikan, sudah menanyakan tujuan di situ, kemudian Bapak juga menanyakan penyebab masalah, lalu apa yang dirasakan oleh coach, dan di situ juga saya melihat Bapak sudah mengarahkan coach di sini untuk bagaimana cara menyikapinya. Ya, kemudian berikutnya menurut Bapak
Nah, saya mendengarkan percakapan yang tadi ya Pak ya, Bapak sudah sangat fokus sekali dengan coaching, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, sudah presence, hadir secara Ya. penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini juga saya ingin menanyakan nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya? Baik Ibu, terima kasih waktunya. Dari 3 kompetensi tadi, saya hanya mengambil pertanyaan berbobot ya. Kedepannya insya Allah nanti yang akan saya kembangkan adalah terkait dengan eh, mendengarkan aktif, kemudian yang memberdayakan coaching itu Bu. Lebih ke memberdayakan coachingnya untuk ke depan. Ibu. Ya, berarti Bapak ingin mengembangkan kembali potensi pada Ya, coaching agar iya, dapat menemukan solusi yang tepat ya Pak ya. iya Bu. Ya, bagus sekali Bapak, sangat luar biasa kali ini saya melihat proses coaching yang sudah sangat baik dan mudah-mudahan ke depannya kita selalu belajar ya Pak ya, selalu untuk memperbaiki lagi agar untuk coaching-coaching berikutnya bisa lebih sukses lagi dan lebih baik lagi. Baik Sukses Ibu. selalu ke depannya untuk Ya, Pak Tri Bu. dan Pak Ya. Eko. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. warahmatullahi